Berapa menit? Berapa menit? Buku tuh. PPT dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita mulai pembelajarannya ya. Waktu kita kan nggak banyak, durasinya cuma 30 menit, jadi fokus untuk menyimak pelajaran ya, Nak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita minggu lalu itu udah sampai pada bab Monera. Monera itu sendiri adalah bakteri ya, Nak. Jadi minggu lalu kita sudah menjelaskan apa itu bakteri, kemudian juga kita sudah menjelaskan tentang macam-macam bakteri, kemudian juga klasifikasinya atau pengelompokan bakteri itu ada berdasarkan letak, ada berdasarkan flagel, dan banyak lagi ya, Nak, pembagian bakteri itu. Nah, sesudah kita tahu tentang pembagian bakteri itu, materi selanjutnya yang akan kita pelajari adalah bagaimana bakteri itu bereproduksi atau berkembang biak. Ya, Nak. Nah, reproduksi bakteri atau pembagian atau perkembangbiakan bakteri itu terjadi atas dua cara. Yang pertama adalah secara aseksual dan yang kedua adalah secara seksual. Maksudnya secara aseksual dan seksual ini adalah pada reproduksi bakteri atau perkembangbiakan bakteri secara aseksual itu dia tidak melalui banyak tahap. Sementara kalau seksual itu dia melalui beberapa tahap. Sehingga pada pembelahan secara aseksual waktu yang dibutuhkan tidak banyak. Dan pembelahan secara seksual atau reproduksi bakteri secara seksual itu memerlukan banyak waktu atau durasinya lebih lama daripada pembelahan bakteri secara aseksual. Nah, kalau yang reproduksi bakteri atau pembelahan bakteri secara aseksual itu dia hanya satu cara, yaitu pembelahan binar atau binar conjugation namanya. Kemudian kalau reproduksi atau pembelahan bakteri secara seksual dia terjadi atau terdiri atas tiga cara. Yang pertama adalah transformasi bakteri, yang kedua transduksi, yang ketiga adalah konjugasi. Di mana kalau yang secara seksual ini dia terjadi pemindahan materi genetik dari bakteri yang satu ke inang, karena dia reproduksi bakteri hanya bisa terjadi di inang atau memiliki inang. Jadi bakteri dia menyuntikkan atau menginjeksikan materi genetiknya ke materi genetik sel inang sehingga sel inang itu memiliki rekombinasi gen. Nah, rekombinasi gen itulah nanti yang akan memunculkan bakteri-bakteri baru. Paham? Karena reproduksi bakteri ini dia agak sulit. Kalau hanya dijelaskan dengan buku aja, jadi Ustazah sudah menyiapkan video tentang pembelahan binar. Tapi sebelum kita tonton videonya, kita jelaskan dulu apa itu pembelahan binar.
Nah, pembelahan binar itu nak pembelahan atau reproduksi bakteri tadi secara aseksual atau secara vegetatif. Yang maksudnya adalah satu sel bakteri ketika dia bereproduksi secara pembelahan binar, satu sel bakteri menghasilkan dua sel bakteri anakan. Jadi kalau dua sel bakteri membelah, maka hasilnya adalah 4. 4 sel bakteri membelah, maka hasilnya adalah kombinasi atau 2 kali lipatnya dari hasil yang pertama. Nah, sel bakteri itu untuk memperbanyak diri, dia memiliki kemampuan melakukan pembelahan binar. Nah, apabila sel bakteri itu membelah setiap 10 menit sekali, maka pembiakan satu sel bakteri itu setelah 3 jam dia menghasilkan sejumlah sel yang berkali-kali lipat daripada di 10 menit pertama tadi. Makanya itu saya sampaikan, satu sel bakteri mampu membelah atau ketika terjadi pembelahan binar, satu sel bakteri membelah menjadi dua, dua sel bakteri membelah menjadi 4, dan begitu juga seterusnya. Atau kelipatan daripada hasil yang pertama. Kita lihat ya nak videonya supaya nggak bingung-bingung. Kita lihat video. Kita lihat video dari pembelahan si sel bakteri ini. Ya nak, simak baik-baik videonya ya. Ini dia pembelahan sel bakteri secara pembelahan binar. Nampak jelas di situ, satu sel bakteri menghasilkan 2 dalam 1 jam. Dalam 1 jam menghasilkan kelipatan-kelipatan dari sel bakteri yang tadi. Bisa dilihat, jadi itulah dia pembelahan binar nak. Jadi sel bakteri itu membelah diri atau membelah diri menjadi 2 bagian yang sama persis, sama besarnya, sehingga terbentuklah bakteri-bakteri baru dari pembelahan binar atau 2 kali lipat dari bakteri sebelumnya. Nampak? Jangan ada yang tidur ya, Ustazah bisa lihat loh. Kita ulangi lagi ya. Nah, di situ ada 4 sel bakteri, ketika 40 menit kemudian, 40 menit berikutnya, dia akan membelah menjadi 2 kali lipat dari hasil yang di awal. Tadi ada 4 sel bakteri, sekarang ada berapa? Ada 8. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sel bakteri. Berarti, satu sel bakteri ketika melakukan pembelahan binar menghasilkan 2 sel anakan. Jadi kalau 2 sel bakteri mau melakukan pembelahan binar, maka hasilnya adalah 2 kali lipat dari si hasil yang pertama. Oke, itu dia video dari pembelahan binar si bakteri. Jihan Abia Rahma, tolong dulu sebutkan pengertian dari pembelahan binar itu nak. Iya, secara aseksual. Apa nak pembelahan binar secara aseksual? Hmm? Habis itu?
Habis itu bisa dilihat di situ ya nak, pengertiannya udah Ustazah share. Pembelahan biner adalah pembelahan bakteri secara aseksual. Di mana pembelahan bakteri secara aseksual atau secara vegetatif itu dia menghasilkan setiap satu sel bakteri dia menghasilkan 2 sel anakan atau 2 sel bakteri lain. Jadi ketika ditanya nanti pembelahan binar itu apa? Pembelahan binar itu adalah pembelahan secara aseksual. Maksudnya secara aseksual adalah dia tidak melalui tahap-tahap tertentu sehingga durasinya juga tidak lama dan hasilnya adalah satu sel bakteri menghasilkan 2 sel bakteri anakan. Di mana nak pembelahan binar itu? Tadi udah kita lihat videonya. Nah, ini adalah gambaran bagaimana pembelahan binar itu terjadi. Sel induk dia akan melakukan penggandaan materi genetik dengan pelekukan dinding sel. Waktu kita pelajari sebelum kita mempelajari tentang reproduksi bakteri ini, kita udah mempelajari tentang struktur tubuh bakteri, ya kan? Nah, struktur tubuh bakteri itu ada dinding selnya. Di atas dinding sel ada namanya kapsul, ya kan? Nah, di atas kapsul itu ada namanya satu struktur yang Ustazah tanya dulu ya, Fatihah Faiza. Dibuka mic-nya nak. Fatihah Faiza. Udah. Coba sebutkan struktur dari dinding sel bakteri, struktur dari setelah dinding sel bakteri. Struktur terluar sebelum kita ketemu dengan dinding sel bakteri. Apa nama strukturnya nak? Apa nama strukturnya? Ayo. Apa nama strukturnya? Setelah kita ketemu dengan dinding sel bakteri, terluar lagi setelah itu adalah kapsul. Nah, setelah kapsul kita ketemu sama endosperma. Nah, endosperma. Udah kita bahas kemarin itu kan. Jadi ketika terjadi pelekukan itu atau ketika lingkungan tidak menguntungkan, maka bakteri akan mengeluarkan endosperma namanya. Itu akan menjadi atau dia akan menyuplai agar bakteri itu tidak mengalami kekeringan yang menyebabkan bakteri itu mati. Jadi kita lanjutkan. Pembelahan binar tadi itu, satu sel indukan dia akan mengadakan penggandaan materi genetik. Sebelum dia melakukan pembelahan binar, dia akan mengadakan penggandaan materi genetik dan pelekukan dinding sel. Nah, sesudah terjadi penggandaan materi genetik, maka terbentuklah sekat dinding sel antara si bakteri sel anakan. Setelah terbentuk sekat dinding sel antara sel bakteri anakan, maka terbentuklah si anakan bakteri. Jadi satu sel bakteri akan menghasilkan 2 sel bakteri lainnya. Kemudian ketika 2 sel bakteri lainnya menggandakan diri atau melakukan pembelahan binar, maka hasilnya adalah 4 sel bakteri anakan. Lanjut, itu dia tadi pembelahan bakteri secara aseksual. Nah, kita masuk ke pembelahan bakteri secara seksual. Tadi pembelahan bakteri secara seksual dia terjadi atas 3 cara. Yang pertama adalah transformasi, kemudian ada transduksi, dan juga ada konjugasi. Udah? Dicatat ya nak kalau ada yang mau dicatat. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah transformasi. Apa itu transformasi? Transformasi adalah reproduksi atau pembelahan bakteri dengan cara memindahkan potongan materi genetik atau DNA telanjang atau DNA sirkuler dari satu bakteri ke bakteri lain dan mengubah sifat bakteri itu. Jadi ketika ada satu sel bakteri, kemudian dia memiliki DNA atau materi genetiknya. Ketika itu dia akan memindahkan ketika dia melakukan reproduksi atau ketika dia akan melakukan pembelahan, dia akan
memindahkan potongan materi genetiknya tadi nak dari satu bakteri ke bakteri lain dengan mengubah sifat si bakteri itu. Sudah? Itu dia transformasi dengan cara transformasi. Yang kedua adalah caranya atau reproduksi bakteri secara seksual. Yang kedua adalah dengan cara konjugasi. Konjugasi itu adalah proses pemindahan bahan genetik bakteri secara langsung dari atau antara dua sel bakteri melalui jembatan sitoplasma namanya, atau melalui pili atau melalui filus. Waktu kita mempelajari tentang struktur si sel bakteri itu, ada yang namanya flagel, ada yang namanya fili, kemudian ada satu lagi namanya apa nak? Ustazah tanya ya. Silahkan anaknya Ustazah Dea Khalika. Mana Dea Khalika? Buka mic-nya nak. Iya. Nah, struktur dari si tonjolan dari sitoplasma pada sel bakteri itu ada 3 nak. Apa aja nak? Ada flagel yang pertama Ustazah sebutkan tadi. Kemudian ada fili. Sesudah ada fili apa nak? Apa namanya? Ada fili atau filus, ada flagel. Kemudian yang ketiga ada kok hilang ini? Ketika ditanya langsung hilang ya? Apa nak? Ada filus, ada flagel, satu lagi? Apa? Kuat suaranya nak? Oh, namanya Fimbria nak. Nampak di situ kan? Silakan dilihat PPT yang Ustazah tampilkan di Zoom kalian masing-masing. Di situ ada strukturnya namanya filus, itu dia yang paling kecil. Kemudian ada Fimbria atau yang melekat di sekujur tubuh dari si bakteri. Kemudian ada flagel. Flagel itu adalah yang paling besar atau yang paling kokoh yang berfungsi sebagai alat gerak dari si sel bakteri. Kita lanjut. Jadi kalau reproduksi bakteri secara seksual itu dia terjadi atas 3 cara. Yang pertama tadi secara transformasi, dan yang kedua adalah secara konjugasi. Di mana secara konjugasi itu dia memindahkan bahan genetiknya secara langsung antara dua sel bakteri melalui jembatan sitoplasma yang namanya fili atau filus tadi, yang terbentuk secara khusus. Jadi ada sel bakteri pertama nih, ada sel bakteri kedua. Kemudian ada plasmidnya kan. Nah, ketika si sel bakteri pertama dan sel bakteri kedua